Saat itu Abu Bakar khalifah. Kerjanya apa? Setiap subuh mendatangi sebuah gubuk tua di tengah padang pasir. Ini riwayat yang sahih. Umar mengatakan, aku tidak sanggup melakukan seperti Abu Bakar. Yang modern seperti. Jadi itu kerja memberi makan orang miskin, bukan menaikkan BBM dan PLN. Urung gasin makin digenda dan jujur. Ini nggak ada sindir-sindir, Pak. Ini nyinggung langsung. Kucing minta makan, walaupun kita sudah bosan muak melihat dia, tetapi paling kurang fikra engkau satu potong saja berikanlah. Tidak berikan satu potong, sisa makanan kita. Kucing tidak minta makanan yang terbaru, kucing minta makanan bekas saja yang kita kira-kira mau buang. Tapi jangan sampai dia keluar air liurnya menahan lapar, kita biarkan dia dalam kelaparan. Mungkin gara-gara memberi makan kucing itulah kita dimasukkan surga oleh Allah SWT. Kenapa bisa begitu? Karena ada seorang perempuan dalam hadis Bukhari yang disebutkan oleh Rasulullah, dia kurung kucing, dia tidak beri makan, langsung Rasulullah mengatakan, hiya finnar, perempuan itu dalam neraka. Maka orang yang hari ini memberi makan makhluk Allah, kebalikan dari hadis itu, dia bisa mendapatkan surga Allah SWT. Maka kata Rasulullah, apapun yang bermanfaat kepadamu, tamaklah engkau, lakukanlah sesuatu. Kalau bapa misal lihat orang yang membutuhkan sedekah, walaupun kadang-kadang urung saksa, karena ada orang Pak itu lihat urung saksa, lihat orang lihat urung itu aja, dia lihat orang itu aja, dia mengatakan ini dalam hatinya, dibisikkan syaitan, boh bekajo urung saksa, kan dia makan saksa. Kemarin dia makan, hari ini dia makan. Ada orang memang rezekinya susah sekali, tapi yang sudah ketahuan penipu, itu boleh dihentikan. Tapi bagi mereka yang betul-betul cari rezeki, maka berikanlah walaupun setiap hari. Abu Bakar selalu memberi makan setelah selesai solat subuh ke seorang nenek tua yang miskin, tidak ada pengasuhnya. Abu Bakar masuk ke rumahnya, bukan hanya memberi makan, dia yang masak. Bawa gandum, diolah, disuapkan ke nenek ini, baru dia pulang. Dikuntit oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab diam-diam menemui nenek ini, dia tanya, engkau apa yang dilakukan oleh laki-laki itu? Kata nenek ini, dia datang, dia masakkan sesuatu untukku, lalu dia menyuapkanku, lalu dia membersihkan semua kotoran yang ada, barulah dia pulang. Umar tidak bertanya ke nenek ini, kenalkah engkau dengannya? Tidak. Umar tetap ingin menutup rahasia itu seperti Abu Bakar ingin tutup sendiri. Tapi kemudian Umar berkata ke sahabat yang lain, wahai Abu Bakar, engkau telah membuat orang-orang susah setelahmu. Engkau telah membuat orang-orang yang hidup setelahmu susah. Maksudnya kami susah, kami tidak mampu beramal seperti amalanmu. Nyan presiden, Pak. Itu di saat itu Abu Bakar khalifah. Kerjanya apa? Setiap subuh mendatangi sebuah gubuk tua di tengah padang pasir. Ini riwayat yang sahih. Umar mengatakan, aku tidak sanggup melakukan seperti Abu Bakar. Yang modern seperti. Jadi itu kerja memberi makan orang miskin, bukan menaikkan BBM dan PLN. Urung gasin makin digenda dan jujur. Ini nggak ada sindir-sindir, Pak. Ini nyinggung langsung. Jadi Bapak dan Ibu melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, wasta'in billah, apapun urusanmu minta tolonglah kepada Allah. Wa la ta'jiz, dan janganlah engkau merasa lemah. Jadi jangan merasa kita tidak mampu, minta tolonglah kepada Allah. Hari ini banyak orang tidak minta tolong lagi kepada Allah, tapi pada saat ditimpa musibah, ditimpa sebuah kasus, ditimpa fitnah, dia minta tolong kepada manusia. Dia minta tolong kepada pengacara, dia temui jaksa, dia datangi backing-backing yang punya jabatan. Tapi mereka tidur, di saat mereka tidur kita tidak ada penjaganya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya yang bisa menjaga kita wal hayyul qayyum, yaitu zat yang hidup dan tidak pernah tidur, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala.
Sayangnya orang hari ini ingin menyelesaikan kasusnya sendiri. Padahal kalau dia serahkan ke Allah, cukup dengan angkat tangan, tidak perlu ada tanda tangan kontrak bayar duluan DP sekian. Dia cukup angkat tangan ke Allah, ya Allah tolonglah aku telah dizalimi. Maka Allah akan mengambil alih untuk menyelesaikan kasus kita. Macam cara Allah buat, macam cara. Sayangnya hari ini orang tidak lagi menyerahkan diri kepada Allah. Maka dia akan dibuat oleh Allah, selesaikan urusanmu sendiri. Mumang, sakit mulai, habis pen berjuta-juta untuk urusan yang dia selesaikan gara-gara tidak minta tolong kepada Allah. Allah mengatakan, wasta'in billah. Ada apa-apa, minta tolonglah kepada Allah. Allah paling suka kepada hamba yang minta tolong kepadanya. Jadi bukan mengira bahawa hana duduk lagi duduk, saya tak berani lagi minta tolong sama Allah. Dah ramaikan dia minta tolong sama Allah. Karena kalau manusia kalau ramai sekali itu tak boleh urus lagi bang. Ngantri saja. Itu pagi ngantri jam 8, jam 9 sudah close. Ditulis antri sudah close, tidak lagi terima antri. Orang kalau sudah banyak tak sanggup lagi. Allah tidak. Bagi Allah kecil urusan itu. Semua hambanya melapor kepada Allah, Allah bisa selesaikan sekejap saja. Jadi jangan merasa sibuk Allah ada. Baik kalau kita duduk di ramai kau dari Amerika dengan duduk, yang Muslim lagi duduk di sana di Kamboja lagi duduk. Jadi jangan merasa Allah sibuk dengan urusan kita, kecil sekali urusan kita. Yang Allah tunggu apa? Engkau merasa jadi hamba atau tidak? Kalau engkau merasa jadi hamba, maka aku adalah Tuhanmu. Aku selesaikan semua urusan. Ini kunci sebenarnya. Jadi ini nasihat Nabi kepada kita. Kemudian Rasulullah menyambung sedikit lagi. Wa in asabaka syai'un. Di sini sudah mulai bagaimana cara menanggulangi tipu daya syaitan. Wa in asabaka syai'un, kalau engkau ditimpa musibah sesuatu, fala taqul, jangan engkau katakan law anni fa'altu kadza wa kadza. Jangan engkau mengatakan seandainya aku melakukan ini atau seandainya aku tidak melakukannya. Ini jangan ada kalimat ini di dalam mulutmu, kata Rasulullah. Ada orang ditimpa musibah, jatuh, kecelakaan di tengah jalan. Lalu ada orang yang mengatakan, menyo seandainya anak hujak benar nak, haruh kejadian dengannya. Seandainya saya tidak pergi, tak akan kejadian begini. Seandainya saya tidak bawa anak, mungkin anak enggak tenggelam hari ini. Seandainya saya tidak kahwin, mungkin saya tidak akan terusir dari rumah. Gara-gara kahwin banyak diusir ini. Dia mulai mengatakan, seandainya aku tidak melakukan. Kalimat ini ternyata paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan, kalau terjadi sesuatu kepadamu, jangan engkau mengatakan seandainya aku tidak melakukannya, atau seandainya aku melakukan perkara lain. Jangan katakan itu, kata Rasulullah. Walakin qul, tapi ganti kalimat itu dengan apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini adalah takdir Allah. Kalau Allah menginginkan, Allah akan berbuat apa. Ini kalimat yang total menerima semua keputusan Allah. Kenapa? Jangan katakan seandainya. Rasulullah berkata, di ujung hadis Rasulullah berkata, fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Kalau engkau mengeluarkan kalimat tadi, seandainya hana ruqyah, seandainya begini, itu telah membuka pintu syaitan akan membuatmu jatuh. Apa yang dilakukan syaitan? Dia akan membuat kita putus asa. Seandainya tadi kompor saya matikan, mungkin hana dong rumah dong. Syaitan akan terus membisik-bisikkan bahawa itulah kelalaianmu. Begitulah kalau engkau sudah melakukan ini dan itu. Begitulah engkau. Terus dia membuat kita down, membuat kita merasa putus asa. Kalau terjadi sesuatu, pertama yang harus kita yakini, tidak ada sesuatu di permukaan bumi dan langit yang terjadi kecuali dengan izin Allah SWT. Tidak ada, semua dengan izin Allah. Bahkan sampai keinginan semua kita, misal untuk mendapatkan presiden yang baru, terpilih lagi presiden yang lama, itu pun dengan izin Allah SWT. Jadi bila dipikir Umar katanya nak izin dari Allah, itulah izin Allah SWT.
Lihat nanti apa yang Allah lakukan. Tunggu saja. Yang penting kita niat selalu baik kepada Allah. Jadi hikmahnya selalu ini izin Allah. Ini izin Allah. Pencuri masuk ke rumah kita, hilang 100 manyam di dalam kotak merah, di dalam laci. Biasalah kotak merah tu. Mana macam bisa di kotak biru juga. Biasa dulu kotak merah. Hilang 100 manyam, Masya Allah, yang sudah kita simpan bertahun-tahun lamanya untuk masa depan kita. Begitu saja hilang. Padahal kita cuma pergi ke pasar cuma 1 jam, pulang hilang. Itu pencuri itu masuk izin Allah. Izin Allah. Ada 2 kemungkinan. Bisa jadi menjadi sebuah ujian, menguji hambanya yang punya harta, sabar atau tidak. Kemungkinan kedua, hana bayar zakat. Tidak bayar zakat, sudah 100 manyam. Sedangkan ukuran emas dalam fikih disebutkan 85 gram emas. Kalau sudah berkumpul selain zakatul hulli, selain emas yang dipakai, itu sudah terkena zakat. 85 gram itu 28 manyam. 28 manyam sudah mendapatkan haul, melewati 1 tahun, tidak berubah bilangannya, tetap di atas 28 manyam, terkena 2,5%. Ada yang sudah 5 tahun tidak bayar zakat. Karena tidak bayar zakat, akhirnya pencuri menyadari bahawa emas itu sudah harus dizakatkan. Jawabnya lepas ini hari banyak. Nyopet itu yang jawabnya kata pencuri. Begitulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kuku kita terlepas, terinjak batu izin Allah. Rambut kita jatuh izin Allah. Gigi kita rontok izin Allah. Mata kabur izin Allah. Isteri kabur izin Allah. Fikir ridang penuh izin Allah. Semua yang bergerak di atas muka bumi izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sudah ditimpa musibah, yang harus kita lakukan apa? Paling kurang ucapkanlah inilah yang datang dari Allah. Kita terima. Atau kalimat lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Ayub, Masya Allah, syaitan putus asa menjatuhkan Ayub alaihi salam, dihancurkan ladangnya. Datang syaitan menjelma jadi manusia. Dia katakan, sembah Tuhanmu. Lihat, apa yang dilakukan oleh Tuhanmu kepadamu? Dibakar semua tempat rezekimu. Apa jawaban Nabi Ayub? Dalam tafsir disebutkan, inna lillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita kembali ke Allah. Syaitan garu-garu kepala. Dia fikirkan cara lain. Lalu di saat satu kesempatan sedang berkumpulnya keluarga Ayub, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, syaitan merubuhkan bangunan itu, jatuh ke atas keluarga Ayub, semuanya meninggal. Anak-anaknya semuanya meninggal. Sekaligus meninggal. Yang tinggal cuma beberapa istrinya saja, tapi tidak punya anak. Syaitan datang, lihat apa kerja Tuhanmu kepadamu yang engkau sembah selama ini. Nabi Ayub menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syaitan kembali garu-garu kepala. Padahal tidak ada petunjuk. Kemudian syaitan datang lagi, lepas sekali lagi, dia mohon izin ke Allah untuk menghembuskan penyakit ke dalam tubuh Ayub alaihi salam. Maka Nabi Ayub kemudian sakit, yang sakitnya banyak orang yang kemudian menambah-nambah cerita. Dari SD dan Yodamah cerita bahwa Nabi Ayub itu tinggal tulang, cuma ulat yang ada di hatinya bergerak-gerak. Yang ceritanya Pak Nombor. Saya sudah baca berapa tafsir, berapa buku, tidak benar cerita kepada Nabi Ayub begitu. Allah tidak akan buat nabinya tersiksa sampai begitu. Dia sakit benar, sakitnya benar, dan sakitnya parah, tapi tidak sampai tak ada lagi kulit, tinggal ulat dari dalam hati. Ini lebih tak cerita, mungkin Pak Pupah je mudah ceramah. Jadi anak doa bukan dia bertakar katanya. Silakan cek ke tafsir, silakan cek. Jadi kalau mendengarkan sesuatu, itu kebenaran itu lihat ke pendapat para ulama yang sahih. Jangan tak karang-karang. Cukup banyak cerita yang dikarang-karang. Cukup banyak. Makanya orang kadang-kadang nampak galak dia dengar, tapi ceritanya dongeng semua. Saat itu Nabi Ayub pun diganggu syaitan, lalu dia mengatakan, seandainya Allah memberiku sakit seumur hidupku yang sehat, ku terima karena Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi Ayub baru sakit dalam riwayat, ada beberapa riwayat berbeza-beza riwayatnya. Ada yang mengatakan 7 tahun baru sakit, sedangkan beliau sehat sampai 70 tahun.
Kata Nabi Ayub, seandainya sakitku ini diberi oleh Allah, seumur sehatku, aku terima kata Allah. Habis syaitan, tidak sanggup lagi. Akhirnya Nabi Ayub disuruh pijak oleh Allah, direjulikan, pijakkan ke muka bumi, keluar air. Enggak ada dokter, tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu kemana pun. Air keluar dari muka bumi, beliau mandi, kemudian sembuh seperti sedia kala. Istrinya pulang, lalu tanya, "Nanangina Ayub? Ada lihat Ayub di mana?" Kata Ayub, "Inilah Ayub." Istrinya tidak tahu lagi mana suaminya, karena lebih ganteng daripada sebelum sakit. Lihat tafsir. Kemudian Nabi Ayub kahwin lagi. Yang dulu istrinya sudah lari dari Nabi Ayub, kemudian menikah lagi, kecuali satu yang tidak lari. Nabi Ayub kahwin lagi, punya anak 2 kali lipat dibandingkan anak yang meninggal. Kesabaran. Syaitan putus asa kalau kita sabar. Kalau Bapak Ibu melakukan Allah, bersabarlah dalam takdir Allah, insya Allah mengalahkan syaitan. Inilah insya Allah hidup di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya berhenti di sini. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:20. Saya rasa tadi bersama-sama. Karena saya takut saya buka pertanyaan Bapak Ibu. Bagi PNS mau tunjukkan rumahkan. Jadi kalau pertanyaan tanya pribadi saja, Bapak ya boleh. Boleh jawaban pasal saya. Demikian kita bertemu insyaallah bulan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.